Pernahkah kalian mendengar bahwa setiap jembatan besar di Indonesia hampir selalu menyimpan cerita kelam? Malam ini kita akan menyingkap misteri gelap dari sebuah proyek di Cirebon. Sebuah jembatan dibangun di atas kali Bangka, yang konon tak akan pernah berdiri kokoh tanpa tumbal darah manusia. Inilah kisah tumbal darah di balik proyek jembatan Kali Bangka. Yo geng, selamat datang di channel Ilat Scary, tempat nongkrongnya para pemburu cerita misteri paling epic. Di sini kita bakal kupas tuntas kisah-kisah seram, kejadian aneh, sampai urban legend yang bisa bikin lo mikir 2 kali sebelum tidur. Jadi, siapin mental, matiin lampu, dan jangan lupa selalu waspada, karena siapa tahu lo yang jadi cerita selanjutnya. Bersama saya, Doro Meli, saat ini saya akan membacakan salah satu urban legend dari perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang berjudul Tumbal Darah di Balik Proyek Jembatan. Simak ceritanya live. Proyek pembangunan jembatan di atas Kali Bangka Cirebon dimulai dengan gegap gempita. Pemerintah setempat yakin jembatan itu akan menghubungkan 2 kecamatan yang selama ini terisolasi. Namun sejak hari pertama kian panjang ditanam, masalah aneh mulai muncul. Mesin-mesin sering tiba-tiba rusak tanpa sebab. Material bangunan lenyap begitu saja. Bahkan beberapa pekerja mengalami kecelakaan yang tak masuk akal. Seorang mandor bercerita bahwa setiap kali matahari terbenam, mereka mendengar suara tangisan perempuan dari arah sungai. Awalnya, tangisan itu dianggap halusinasi akibat lelah bekerja. Tetapi malam demi malam, suara itu semakin jelas diikuti bau angin darah yang menusuk hidung. Beberapa pekerja mulai menolak masuk kerja malam. Puncaknya, seorang kuli muda ditemukan tewas mengenaskan di dasar sungai. Tubuhnya penuh luka gores seperti dicakar sesuatu. Anehnya, tidak ada tanda ia tenggelam. Seolah-olah tubuhnya sengaja dipersembahkan. Malam setelah pemakaman kuli muda itu, para pekerja dipaksa tetap bekerja. Anggaran proyek tak boleh berhenti. Namun ketika maghrib tiba, tangisan itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa pekerja mencoba menyalakan radio keras-keras untuk mengusir rasa takut. Tapi suara tangisan itu justru menembus musik dangdut yang menggelegar. Mandor akhirnya turun sendiri ke titik kali, cari sumber suara. Ia bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di atas batu besar di pinggir sungai. Wajahnya tertutup rambut, kain putihnya basah kuyup, menetes darah. Ketika lampu sorot diarahkan, sosok itu lenyap. Tapi air sungai bergolak seolah ada sesuatu yang bergejolak di dalamnya. Sejak malam itu, tak ada yang berani mendekat ke sungai saat matahari tenggelam. Tapi masalahnya, justru disitulah fondasi jembatan harus dipasang. Dan malam berikutnya, suatu jauh lebih menyeramkan menampakkan diri.
Pak Surya, kepala proyek, tidak percaya dengan hal mistis. Baginya, semua hanyalah omong kosong rakyat kecil. Ia memaksa semua pekerja untuk menuntaskan pembangunan. Meskipun banyak yang mulai mundur, suatu malam ia menantang kalau memang ada hantu, biar dia muncul di depan saya. Teriaknya lantang. Pekerja lain hanya terdiam, ngeri mendengar ucapannya. Tengah malam, saat ia memeriksa tiang pancang di tengah jembatan, sebuah bayangan hitam melintas di belakangnya. Surya merasa pundaknya ditepuk, tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Ia menenangkan diri, menyulut rokok, lalu menatap ke air. Saat itu pula, ia melihat bayangan wajahnya sendiri di permukaan sungai. Namun dengan mata merah menyala, rokoknya jatuh. Air sungai mendadak mengeluarkan suara, seperti seseorang sedang tertawa rilih. Malam itu, Surya baru sadar, dirinya sudah menantang sesuatu yang salah. Keesokan harinya, seorang dukun kampung dipanggil. Namanya Mbah Wirya, lelaki tua yang dianggap bisa membaca tanda-tanda gaib. Ia menatap lama ke arah sungai sebelum berucap. Sungai ini menelan nyawa dan ia meminta lebih. Para pekerja ketakutan, tapi Surya tak mau percaya. Namun, Mbah Wirya tetap bersikeras. Kalau tidak ada tumbal, jembatan ini takkan berdiri. Sungai ini punya penunggu, seekor makhluk gaib sebesar perahu. Ia lapar. Cerita itu menyebar cepat, membuat banyak pekerja ketakutan dan kabur. Tinggal sedikit yang masih bertahan karena takut kehilangan gaji. Malam itu, Mbah Wirya melakukan ritual kecil. Ia melempar ayam hitam ke sungai. Tak lama, air bergolak dan ayam itu lenyap tanpa sisa. Semua terdiam, ngeri. Itu hanya seekor ayam. Tapi apa jadinya jika benar-benar manusia yang dijadikan tumbal? Dan sejak saat itu, kata tumbal jadi bisikan yang menghantui setiap pekerja. Seorang pekerja bernama Darto ditugaskan menjaga material di malam hari. Ia duduk di pos kecil sambil menyalakan lampu minyak, namun ketika tengah malam, pos itu kosong. Esok pagi, hanya ditemukan sandal dan bekas darah di dekat tepi sungai. Tubuh Darto hilang entah kemana, tak ada jejak seretan, tak ada suara teriakan semalam. Para pekerja gemetar, apalagi ketika seorang saksi berkata, ia melihat sosok bayangan hitam menyeret Darto ke dalam air. Mandor panik, namun Pak Surya tetap menutupinya dari pihak berwenang. Kalau ini bocor, proyek bisa dihentikan, katanya gini. Tapi para pekerja tahu, Darto sudah jadi tumbal pertama. Dan malam itu, suara tangisan dari sungai terdengar lebih panjang, seperti puas setelah mendapat korban. Mbah Wirya bercerita, dahulu Kalibangka dikenal sebagai Sungai Keramat. Konon, pada masa kolonial Belanda, banyak pekerja pribumi yang dikorbankan untuk pembangunan jembatan darurat. Arwah mereka tidak pernah tenang, sebab darah tertumpah di sungai itu dianggap sebagai perjanjian. Setiap jembatan yang dibangun di atas Kalibangka harus diberi tumbal, atau ia akan meminta sendiri, kata Mbah Wirya lirih. Para pekerja mendengarkan dengan wajah pucat. Mereka sadar apa yang menimpa Darto hanyalah awang. Namun Pak Surya menertawakan hal itu. Itu cuma dongeng untuk menakut-nakuti, katanya. Ia memaksa proyek dilanjutkan dengan lembur malam. Tapi malam itu suara gamelan terdengar sama dari arah sungai. Padahal tak ada yang menggelar hajatan di sekitar sana. Siapa yang berani menggelar hajatan tengah malam di
sungai. Saat ia pancang di tanah, seorang pekerja mendengar jeritan lirik dari dalam besi cor. Ia mengira itu hanya gema dari mesin, tapi suara itu jelas seperti seorang berteriak minta tolong. Ketika mereka memeriksa cetakan beton yang baru selesai, ditemukan bercak darah segar di dalamnya. Padahal tidak ada pekerja yang terluka. Ketakutan makin menjadi, tapi Pak Surya memarahi semua orang. Berhenti bicara omong kosong, kerja sana. Namun malamnya, salah satu tiang pancang roboh tiba-tiba. Menimpa dua pekerja, tubuh mereka remuk, sulit dikenali. Anehnya, tiang itu roboh ke arah sungai, seolah didorong dari dalam air. Setelah kejadian itu, pekerja lain bersumpah mendengar bisikan dari arah pondasi. Belum cukup, masih kurang. Dan semua sadar, arwah di Kalibangka belum puas. Seorang penjaga malam, Pak Komar, melihat sesuatu bergerak di bawah jembatan. Ia menyorotkan lampu senter dan matanya langsung membelalak. Di bawah jembatan ada sosok perempuan berambut panjang terurai. Tubuhnya melayang di atas permukaan air, matanya merah, wajahnya pucat, bibirnya berlumuran darah. Sosok itu tersenyum aneh lalu menghilang ke dalam air, meninggalkan riak yang keras. Pak Komar pingsan di tempat saat ditemukan esok pagi. Ia hanya bisa berteriak histeris. Dia minta nyawa satu lagi. Sejak itu, para pekerja menolak bekerja malam. Proyek nyaris lumpuh, namun Pak Surya tetap keras kepala. Kalau tak ada yang mau kerja, saya sendiri yang jaga, katanya lantang. Malam itu, ia benar-benar berhadapan dengan sesuatu yang tak biasa. Pak Surya duduk di pos jaga dengan senter dan rokok. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Ia mendengar langkah kaki mendekat. "Siapa di sana?" teriaknya. Tak ada jawaban. Ia menyalakan senter ke arah suara, dan yang terlihat adalah pekerja Darto yang sudah hilang 2 minggu lalu. Tubuhnya pucat, bajunya basah kuyup dan matanya kosong. "Pak, saya kedinginan," suara Darto lirih, menggema aneh. Surya terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu Darto sudah mati. Saat ia menoleh sebentar, sosok itu menghilang, meninggalkan bau anyir yang menyesakkan dada. Malam itu, Surya tak tidur. Ia sadar sesuatu sudah mengikuti dirinya. Dan sejak hari itu, ia mulai dihantui di setiap langkah. Mbah Wirya datang lagi. Kali ini membawa sesaji kemenyan, ayam hitam, dan kendi berisi darah kambing. Ia menyalakan dupa di pinggir sungai, membaca mantra-mantra dengan suara parau. Para pekerja yang melihat hanya bisa menahan napas. Tiba-tiba, air sungai bergelap dan dari dalam muncul sosok gaib dengan mata merah menyala. Semua berlari ketakutan, kecuali Mbah Wirya yang tetap duduk bersila. Ia minta darah manusia, bukan hewan, katanya lirih setelah ritual usai. Pak Surya marah, menuduh Mbah Wirya menakut-nakuti, tapi dalam hati ia mulai goyah. Sebab malam itu ia bermimpi aneh. Tubuhnya sendiri ditarik masuk ke dalam pondasi jembatan. Sementara suara-suara tertawa mengelilingnya. Apakah itu hanya mimpi atau peringatan? Seorang pekerja tiba-tiba berteriak histeris di siang bolong. Ia mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di atas tiang jembatan. "Dia menatapku. Dia bilang, aku berikutnya," teriaknya. Pekerja itu kemudian menyerang teman-temannya.
hingga akhirnya diikat dan dibawa pulang. Setelah itu, ia tak pernah kembali ke proyek. Kejadian itu membuat suasana semakin mencekam. Orang-orang mulai percaya arwah penunggu sungai sudah menandai korban berikutnya. Dan benar saja, keesokan harinya, pekerja lain ditemukan tenggelam di sungai. Anehnya, tidak ada tanda ia berusaha berenang. Tubuhnya diam saja, seperti rela menyerahkan diri. Mandor proyek Pak Hasan adalah orang yang paling keras menolak cerita mistis. Namun, malam Jumat Kliwon itu, ia ditemukan tewas di barak pekerja. Tubuhnya penuh lebam, matanya melotot, mulutnya terbuka seperti sedang menjerit. Semua pekerja gemetar ketakutan. Mereka yakin arwah penunggu sungai sudah benar-benar marah. Pak Surya kebingungan, proyek tak mungkin dihentikan. Tapi semua pekerja menolak lanjut. Sementara itu, suara tangisan perempuan semakin sering terdengar. Kadang terdengar jelas, kadang hanya sayup tapi selalu dari arah jembatan. Seorang teknisi mencoba mendokumentasikan proyek dengan kamera tua. Ketika hasil rekaman diputar, semua orang terkejut. Di balik tiang jembatan, terlihat sosok perempuan berambut panjang, berdiri diam menatap kamera. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong. Yang lebih menyeramkan, sosok itu tersenyum lalu menghilang perlahan. Rekaman itu membuat sebagian pekerja langsung kabur. Tinggal beberapa orang yang bertahan, termasuk Pak Surya. Ia masih mencoba menutupinya, mengatakan itu hanya efek bayangan. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu jembatan itu memang minta tumbang. Dan kini giliran siapa? Seorang warga desa bercerita bahwa ia mendengar tangisan bayi dari arah sungai. Saat diperiksa, ternyata ada keranjang kecil yang hanyut. Namun, saat didekati, keranjang itu kosong. Hanya ada kain basah berwarna merah, seolah dilumuri darah. Cerita itu membuat warga semakin takut melintasi daerah proyek. Mereka percaya penunggu Kalibangka bukan hanya satu, tapi banyak. Beberapa bahkan berkata, ia adalah arwah para bayi hasil tumbal zaman dahulu, ketika jembatan kolonial pertama kali dibangun. Pak Surya mulai sering berbicara sendiri. Ia mengaku mendengar bisikan itu di telinganya saat tidur. Kalau kau tak mau menyerahkan tumbal, kau sendiri yang jadi korban. Begitu katanya menirukan suara itu. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, seolah tak pernah tidur. Ia mulai curiga bahwa semua orang, bahkan ada pekerja sendiri. Malam itu, ia masuk ke tepi sungai seorang diri, membawa seekor kambing. Ia menyembelihnya dan melemparkan darahnya ke sungai. Air bergolak sebentar, lalu tenang. Tapi tak lama, suara tawa perempuan menggema dari bawah jembatan. Itu tanda darah kambing tak cukup lagi. Warga desa sekitar mulai gelisah. Mereka sering melihat bayangan perempuan berjalan di atas jembatan saat malam. Bahkan ada cerita, seorang bocah kecil hilang ketika bermain di pinggir kali. Hanya sandal dan bajunya yang ditemukan. Orang-orang yakin arwah penunggu sungai sudah keluar dari wilayahnya dan mulai mencari korban ke desa. Beberapa sesepuh menyarankan proyek dihentikan, tapi pemerintah menolak karena anggaran besar sudah dikucurkan. Sementara itu, pekerja yang tersisa semakin sedikit, dan mereka tahu kalau tak ada tumbal manusia, mereka semua bisa jadi korban. Mbah Wirya akhirnya mengakui sesuatu. Ia pernah diminta oleh seorang pejabat untuk melakukan ritual besar agar proyek lancar. Ritual itu mengharuskan tumbal manusia. Biasanya seorang perawan desa.
Namun, ia menolak karena tahu akibatnya akan lebih mengerikan. Kini, penunggu sungai menagih janji yang belum ditepati dan setiap korban yang hilang hanyalah cara untuk menagih hutang darah itu. Malam itu, Mbah Wirya berkata lirih, "Jika tidak ada yang rela menyerahkan diri, jembatan ini harus terus menelan nyawa." Salah seorang pekerja yang sudah putus asa akhirnya rela menjadi tumbal. Namanya Ucup, pemuda asal kota sekitar Cirebon. Ia berkata, "Kalau memang harus ada yang mati, biar saya saja, asal keluarga saya dapat santunan." Malam itu, dengan air mata, Ucup berjalan sendiri ke tengah jembatan. Di hadapan semua pekerja, ia melompat ke sungai. Air sungai langsung bergolak, terdengar suara tawa, lalu semua terhening. Tubuh Ucup tak pernah muncul lagi. Pagi harinya, pondasi jembatan yang semula rapuh tiba-tiba menjadi kokoh. Beberapa minggu kemudian, pembangunan berjalan lancar dan tak ada lagi kecelakaan. Semua mulai merasa lega. Namun, suatu malam, hujan deras turun. Air sungai meluap dan di bawah jembatan terlihat sosok Ucup berdiri dengan tubuh basah tubuh. Ia melambai kepada teman-temannya, lalu tersenyum. Sebelum lenyap ke dalam air, sejak malam itu, jembatan sering disebut jembatan berdarah. Banyak orang mengaku melihat arwah Ucup, Darto, dan para korban lainnya berdiri di pinggirannya. Mereka seolah mengingatkan jembatan itu berdiri di atas darah manusia. Jembatan Kalibangka akhirnya selesai dibangun. Semua orang mengira kutukan sudah berakhir. Namun beberapa bulan kemudian, kecelakaan misterius mulai terjadi di atas jembatan. Mobil terguling tanpa sebab. Pengendara motor jatuh tiba-tiba. Bahkan ada orang yang tiba-tiba terjun ke sungai. Warga percaya, tumbal yang diberikan belum cukup. Jembatan itu akan terus meminta korban selama masih ada manusia yang melintasinya. Dan hingga kini, setiap kali ada kecelakaan di jembatan Kalibangka, orang-orang hanya bisa berbisik, "Ngeri, itu bayaran dari tumbal yang tak pernah cukup." Itulah kisah kelam tentang tumbal darah di balik proyek jembatan Kalibangka. Sahabat Ilaskeri, apabila memiliki pengalaman serupa atau cerita horor lainnya, bisa datang atau mengirimkan cerita ke alamat email kami. Jangan sampai cerita ini kalian alami, atau kalian yang akan jadi cerita selanjutnya.